Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Ulama yang bernama asli Nu'man bin Sabit ini dikenal sebagai penggagas mazhab Hanafi yang sangat cerdas. Salah satu bukti kecerdasannya, di usia remaja yang baru menginjak 7 tahun, Abu Hanifah yang merupakan murid kesayangan Imam Ahmad ini pernah menang debat melawan seorang ateis. Dialah Dahri, seorang ateis yang sempat membuat resah dunia Islam di Baghdad, Irak waktu itu. Menurut versi yang lain, Dahri bukanlah seorang ateis melainkan seorang pendeta Yahudi. Cerita ini bermula ketika seorang bernama Dahri datang ke Baghdad dan membuat gempar masyarakat muslim waktu itu dengan mencoba merusak keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan. Para ulama pun mencoba berdebat dengannya, namun sayangnya setiap ulama yang berdebat argumen-argumen mereka mudah dipatahkan oleh Dahri. Hal ini kemudian membuat khalifah risau, maka sang khalifah pun menyuruh para menterinya untuk meninjau di daerah lain. Barangkali ada seorang ulama yang bisa menandingi argumen-argumen si Dahri itu. Kemudian para utusan khalifah menemui Imam Hammad bin Sulaiman, salah seorang tokoh teolog mazhab Asy'ari. Ia juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah. Setelah para utusan itu menyampaikan kerisauan sang khalifah, maka disepakatilah akan dilakukan debat terbuka antara Imam Hammad dengan Dahri. Selain itu, sang khalifah meminta agar perdebatan itu dilakukan di Masjid Jami' agar bisa disaksikan oleh banyak orang. Kontan saja masyarakat yang mendapatkan informasi tentang akan diadakannya debat, mereka ramai-ramai sudah mendatangi masjid sehari sebelum perdebatan dimulai. Mereka sangat menaruh harapan kepada Imam Hammad karena beliaulah satu-satunya ulama yang diharapkan bisa mengalahkan Dahri. Sementara itu, di rumahnya Imam Hammad tidak berhenti berzikir dengan mengucapkan tasbih, mensucikan keesaan Allah. Baginya, membicarakan tentang ketuhanan adalah bukanlah hal yang sepele. Tidak sabar rasanya ingin membungkam Dahri yang telah membuat keruh suasana. Jumat pagi harinya, Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat belia datang menghadap gurunya. Tidak seperti biasanya, ia mendapati gurunya sepertinya dalam kegentingan. Imam Hammad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya perihal rencana perdebatan dengan Dahri. Waktu itu, Imam Hammad teringat akan mimpinya semalam. Lalu disampaikanlah kepada muridnya itu. Abu Hanifah sebagai murid yang beradab menyimak dengan khidmat tentang mimpi gurunya itu. Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas lagi indah. Di sana kulihat ada sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya. Tiba-tiba di situ keluar seekor babi dari ujung desa. Lalu babi itu memakan habis buah yang masak dan ranum dari pohon itu, hingga ke daun dan dahan-dahannya habis dikunyah, yang tinggal cuma batangnya saja. Waktu itu juga keluar seekor harimau dari umbi pohon rindang tadi, lalu menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam. Kemudian babi tadi mati. Setelah menceritakan mimpinya, Imam Hammad termenung seketika. Kekulatan pikiran yang telah diakibatkan Dahri bisa menggeser pegangan akidah umat. Ini tidak bisa dibiarkan, harus segera dihapus. Wajahnya yang tenang bagai air sungai yang mengalir jernih masih nampak bercahaya walau di saat yang begitu genting. Sementara itu, Abu Hanifah, sang murid yang ada di hadapannya, selain cerdas, ia juga punya kelebihan dalam hal tafsir mimpi, seperti Nabi Yusuf. Dalam pengamatannya itu, mimpi tersebut akan memberi pertanda baik bahwa si Dahri pasti akan mengalami celaka akibatnya nanti. Setelah meminta dan mendapat izin dari gurunya, Abu Hanifah kecil pun mencoba menafsirkan mimpi sang guru itu. Apa yang guru lihat dalam mimpi sebagai dusun yang luas lagi indah itu adalah tamsilan kepada agama Islam kita.
Pokok yang berbuah lebat itu adalah tamsilan kepada sekalian ulamanya. Sedangkan sepohon kayu yang masih tinggal itu adalah Tuhan sendiri. Dan babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon tersebut adalah si Dahri. Sedangkan harimau yang keluar lalu membunuh babi itu adalah aku, jelas Abu Hanifah. Setelah menjelaskan perihal tafsir mimpi sang guru itu, Abu Hanifah pun memohon agar gurunya memberikan izin biar dirinya saja yang berdebat dengan Dahri. Sang guru pun memberikan izin dan restu. Kemudian berangkatlah guru dan murid ini menuju Masjid Jami'. Sesampainya di sana, seperti biasa, sebelum mulai berdebat, Dahri mengejek para ulama dengan suaranya yang lentang dan keras. Namun, hal mengejutkan terjadi di tengah ramai orang dalam masjid itu. Seorang anak kecil berusia 7 tahun menyahut tantangan Dahri. Guruku Imam Muhammad terlalu mulia berdebat dengan seorang sepertimu. Biarlah aku saja menjadi lawan debatmu, sambut Abu Hanifah. Dahri pun meremehkan Abu Hanifah. Hai anak ingusan, siapa kamu? Berani sungguh mengahut tantanganku. Sedangkan ulama yang hebat-hebat, yang bersurban dan berjubah telah kukalahkan. Wahai Dahri, sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada serban atau jubah yang dipakai. Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Kemudian Abu Hanifah lalu membacakan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah.